Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Keuangan Publik Islam, Bapak Nur Syamsu SHI MHI. Di sini kami sedikit akan menjelaskan tentang materi yang telah ditugaskan kepada kami, yakni instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Materi ini disusun oleh beberapa orang, yakni dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Faiz Saifullah, yang kedua Hasnarianti, yang ketiga Rahmayuni, yang keempat Zainab, yang kelima Laili Hijriani, dan yang terakhir Mukarramah Anugrah. Baik, kita beralih kepada sub pembahasan pada materi ini. Ada 2 sub pembahasan yang akan diulas di dalam PowerPoint ini. Yakni yang pertama ialah pembagian instrumen non-zakat. Di antaranya infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua, sub pembahasan yang kedua ialah instrumen non-zakat sebagai sumber pendapatan negara. Kita akan membahas tentang sub pembahasan yang pertama, yaitu pembagian instrumen zakat. Terbagi atas 3. Yang pertama, sedekah. Sedekah merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah berlebihan hartanya, yang wajib bersedekah dan yang wajib menerimanya. Sedekah adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada yang berhak menerimanya, di antaranya fakir dan miskin. Yang kedua adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtimaiyah. Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas karena mencari ridhonya. Dan yang ketiga adalah infak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak berarti pemberian atau sumbangan, harta dan sebagainya untuk kebaikan. Sedangkan menurut syara, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Selanjutnya, instrumen non-zakat sebagai sumber pendapatan negara. Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memperdayakan umat melalui infak, sedekah, dan wakaf. Cara ini merupakan salah satu instrumen yang dapat menjadi solusi untuk mengurangi masalah perekonomian, seperti kemiskinan. Salah satu pilar dalam perekonomian, infak, sedekah, dan wakaf memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ini tercermin pada 2 konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum duafa. Pada jangka pendek, kebutuhan kaum duafa dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat. Ya, berikutnya adalah infak dan sedekah. Infak dan sedekah mempunyai fungsi yang sama dengan zakat, tetapi jangkauannya lebih luas dan lebih fleksibel. Infak dan sedekah bukan saja diberikan kepada orang miskin muslim, tetapi juga diberikan kepada orang miskin non-muslim. Dan selain bisa untuk digunakan membantu kebutuhan yang konsumtif, juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Infak dan sedekah dapat memberikan mereka peluang kerja yang berupa bantuan modal atau peralatan kerja, bantuan pendidikan, bantuan fasilitas kesehatan, dan sebagainya, sehingga nantinya mereka lebih produktif.
Jika dikelola dengan baik, maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, etos dan etika kerja, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi sehingga dimungkinkan untuk mengisi kekurangan atau sebagai salah satu alternatif dalam menanggulangi keterbatasan dana pemerintah. Dan ketika masyarakat telah makmur, kaya, maka mereka bisa membangun infrastruktur seperti lembaga pendidikan, pusat-pusat pelatihan, sarana ibadah, sarana industri, dan lain-lain. Ketika ekonomi kuat, maka negara dapat makmur. Dan sebaliknya, apabila terjadi ketidakadilan ekonomi, ini dapat mengakibatkan kesejahteraan rakyat yang tidak terwujud dan dapat menimbulkan kekacauan di mana-mana. Dampak infak dan sedekah ini atas kemaslahatan umat sudah sangat jelas, karena dalam hal ini terdapat unsur-unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir. Dilihat dari secara jelas pendistribusian kekayaan dari golongan yang kaya kepada yang miskin, sehingga terdapat pemerataan kekayaan dari kalangan masyarakat dan memberikan kesadaran bahwa kekayaan tidak menggelembung pada pihak tertentu, sementara masih adanya kemelaratan di pihak lain. Selanjutnya, wakaf. Wakaf merupakan salah satu amal jariah yang memiliki peranan penting dalam bidang keagamaan dan juga ekonomi, karena dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara non-zakat. Wakaf juga merupakan peranata keagamaan yang mampu mensejahterakan apabila dikelola secara profesional sesuai dengan peruntukan wakaf. Saat ini, wakaf mempunyai potensi besar dalam membangun perekonomian negara karena harta wakaf berbentuk sesuatu yang bersifat produktif, sehingga kegunaannya dapat dirasakan hingga masa yang akan datang, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, dan perbaikan perekonomian. Karena dengan membaiknya perekonomian, maka akan berimbas kepada kualitas hidup. Dalam perkembangannya, wakaf juga mempunyai bentuk lain, yaitu wakaf tunai. Wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok, orang, atau lembaga nazir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh mauquf alai sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam. Next, peraturan perwakafan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hadirnya undang-undang ini memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang memberikan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan disahkannya undang-undang ini, objek pajak lebih luas cakupannya, tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya. Demikian sajian materi ini kami tampilkan dan mungkin banyak kekurangan, namun semoga materi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penyusun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.